dengan NIM 2141, 625520, 1173 dari kelas IF21B. Di sini saya akan membuat video IRD yang terdapat pada UAS. Pertama-tama, requirement collecting di sini bahwa admin dapat melakukan ubah jumlah stok barang, lalu dapat menambah barang baru, dan yang terakhir admin dapat menghapus data barang yang terdapat pada tabel. Faktor yang kedua yaitu user. User biasa, yaitu hanya dapat melakukan cek stok barang saja, tidak ada akses lain. Selanjutnya kita masuk ke dalam IRD. Untuk IRD ini, yang pertama-tama kita buat tabel terlebih dahulu. Di sini kita bisa buat tabel user sesuai dengan kelompok, sesuai dengan yang sudah dikerjakan oleh kelompok. Di sini terdapat ID user, terdapat username, terdapat email, dan yang terakhir password. Lalu di sini saya juga akan menambahkan foreign key yaitu role. Role ini sangat-sangat berguna pada proyekan yang kami buat. Lalu di sini kita membuat entitas user type dengan PK ID user type, lalu kita bisa hapus kolom yang tidak terpakai. Selanjutnya kita membuat tabel barang. Kita memberikan nama entitas barang, lalu kita memberikan ID barang, lalu terdapat nama barang, stok, gambar, nama, stok, terus tanggal masuk. Kita bisa menambahkan kolom kembali. Tanggal keluar, gambar, dan yang terakhir foreign key dari status. Status ini nanti akan menjadi sebuah entitas baru dengan tahapan normalisasi. Baik, di sini kita sudah membuat sebuah IRD dengan masing-masing tabel, lalu selanjutnya kita masuk ke tahap pembuatan IRD yang sudah dinormalisasi. Seperti yang sudah dibilang tadi, saya akan membuat normalisasi status ini. Status ini yang dimana nanti atributnya yaitu tanggal masuk dan tanggal keluar. Di sini kita bisa mengisi ID status, lalu tanggal masuk, tanggal keluar. Kita ikutin yang sudah kita kerjakan.
dalam laporan. Kita hapus. Lalu di sini relasi yang digunakan yaitu many to one untuk user. Ke user type ini menggunakan kardinalitas many optional to one mandatory. Kita bisa menggunakan kardinalitas ini. Kita hubungkan role foreign key role ini ke dalam ID user type. Lalu untuk barang dan status dengan relasi many to one dengan kardinalitas any mandatory to one optional. Kita hubungkan dari status menuju ke ID status. Di sini kita sudah membuat IRD dan IRD yang sudah dinormalisasikan beserta dengan kardinalitas. Lalu selanjutnya IRD ke dalam bentuk SQL. Di sini saya sudah membuat. Di sini sudah terdapat file final project yang digunakan pada presentasi kemarin. Untuk user type sudah saya buat. Lalu saya akan membuat tabel name user. Setelah itu kita isikan sesuai dengan yang ada di sini. ID user, username, email, password, dan role. ID username, ID user, username, email, password, dan satu lagi saya akan menambahkan kolom yaitu untuk role. Role ini nanti akan direlasikan kepada tabel user type. Di sini ada user type integer untuk username varchar, email varchar, password varchar, ini 5, ini kita isi value-nya terlebih dahulu. Untuk ID user jangan lupa kita checklist AI atau auto increment. Setelah dirasa sudah selesai, kita pilih save. Lalu kita buat tabel baru lagi dengan tabel name barang. Oh iya, untuk barang ini karena sudah dinormalisasi pada status, entitas status, maka untuk tanggal masuk dan tanggal keluar pada SQL ini nanti dimasukkan di dalam tabel name status, bukan di tabel barang. Kita isikan ID barang, lalu nama barang, stok, atau kita bisa lihat di sini yang sudah dinormalisasi, stok, gambar, dan saya akan menambahkan satu kolom lagi yaitu status. Untuk nama kita pilih varchar, stok, pilih integer. Untuk gambar kita pilih varchar. Jangan lupa kita isi value-nya. Dan jangan lupa untuk selalu menceklis AI. Lalu yang terakhir, kita membuat tabel name status. Pada status itu terdapat ID status,
bisa lihat di sini ID status, lalu terdapat tanggal masuk, tanggal keluar. Untuk tipenya date, ini kita isi terlebih dahulu. 100 cukup. Ini kita checklist untuk incrementnya. Setelah dirasa semua sudah selesai, mohon maaf untuk tanggal masuk dan tanggal keluar ini tipenya date time. sesuai dengan yang sudah dibuat oleh kelompok. Dengan ini current time. Setelah itu kita bisa save. Tidak bisa harus diisi semua, maka kita pilih di sini status dengan jumlah kolomnya 3. Kita create ini ID status, tanggal masuk, tanggal keluar. Untuk ini tipenya integer, untuk ini date time, untuk ini date time. Kita isi terlebih dahulu value-nya. Untuk ini current time, jangan lupa di checklist AI-nya. Setelah itu kita save. Sini kita sudah membuat masing-masing dari tabel barang, status, user, dan user type. Selanjutnya, saya akan merelasikan tabel user ini ke dalam user type, yaitu kolom role. Kita lihat di sini untuk user role, tabel user type dengan kolom ID. Setelah itu kita save, maka tabel user dan user type berhasil direlasikan. Selanjutnya untuk barang, sama seperti tadi, kita lihat di sini untuk barang pilihannya status dengan tabel status dan ID status. Oke, setelah itu kita save. Maka masing-masing dari kolom yang terdapat di file final project ini sudah terrelasikan. Selanjutnya menjelaskan penginputan 1000 data pada salah satu tabel. Di sini saya menggunakan Mokaro untuk menginputkan 1000 data. Di sini saya akan menginputkan tabel users dengan ID user. Kita samakan field name ini dengan yang terdapat pada PHP My Admin.
Lalu kita pilih username, email, password, dan yang terakhir kita pilih satu lagi yaitu role. Lalu setelah itu kita pilih type-nya, untuk ID ini usernya raw, untuk username ini kita pilih full name bisa, untuk email ini kita pilih email address, untuk password ini kita pilih password, untuk role ini kita samakan dengan ID user itu raw atau number seperti biasa juga bisa. Oke. Setelah itu kita pilih formatnya SQL dengan tabel name, yaitu tabel name yang dimaksud adalah tabel name yang ingin kita inputkan 1000 datanya ya, bukan file final project, tetapi kita samakan yaitu dengan tabel name yang ingin kita inputkan 1000 data. Yaitu berarti kita inputkan 1000 data pada user, maka tabel name-nya juga kita beri nama user. Sebelum kita download, kita bisa preview terlebih dahulu hasil yang sudah dibuat di Mokaro, yaitu insert into user, yaitu terdapat ID user, username, email, password, role, yaitu dengan di sini sudah terinput 1000 data dengan ID user 1, terus username-nya ini, dengan email ini, dengan password ini, dan dengan role ini. Setelah dirasa cukup, kita bisa pilih download data. Kita save. Lalu bagaimana cara menginputkan 1000 datanya ke dalam PHP admin? Pertama-tama kita buka tabel yang ingin kita inputkan terlebih dahulu. Setelah itu terbuka, maka kita pilih import. Pada import ini kita bisa memilih file yang sudah kita download di Mokaro tadi. Nah ini, setelah dipilih filenya, kita bisa scroll ke bawah dan kita pilih import. Kita bisa tunggu agak sedikit lama karena mungkin data yang diimport banyak. Nah, di sini sudah terimport. Lalu kita bisa cek, sudah terimport 1000 datanya ini. Lalu kita bisa cek di sini terdapat ID user, username, email, password, dan dengan role 3. Kita bisa mengubah role-nya ini jika memang ingin. Untuk bagian menjelaskan penginputan 1000 data pada salah satu tabel sudah selesai. Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam membuat video ini, dan sekian, terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.